Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu dalam PJJ Mapel IPS kelas 7 semester 1. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memudahkan dalam pembelajaran hari ini. Hari ini materi yang akan kita bahas tentang sosialisasi sebagai pembentukan kepribadian. Ini adalah materi yang akan kita bahas sekarang. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Sebelum kita ke materi pembelajaran, terlebih dahulu seperti biasa, apa tujuan pembelajaran pada hari ini? Setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian sosialisasi, menjelaskan pengertian kepribadian, dan mampu mengidentifikasi media sosial. Secara umum gambarannya adalah seperti ini. Sosialisasi ada jenis-jenisnya, ada primer, ada sekunder. Tahapannya ada persiapan, meniru, siap bertindak, penerimaan, dan ada media. Medianya ada keluarga, ada teman, sekolah, dan media massa. Ya, itu adalah peta konsep tentang sosialisasi secara umum ya. Nah, sosialisasi sebagai pembentukan kepribadian. Apa sih sosialisasi? Sosialisasi adalah proses seseorang mempelajari cara hidup masyarakat untuk mengembangkan potensinya, baik sebagai individu maupun anggota kelompok sesuai nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Nah, itu tentang sosialisasi. Tujuannya apa saja? Yang pertama, menanamkan kepada seseorang tentang nilai-nilai. Yang kedua, sebagai dasar pengendali oleh masyarakat. Ketiga, penyesuaian dan mengembangkan keseimbangan masyarakat. Keempat, memberi keterampilan yang dibutuhkan oleh seseorang dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu tujuan dari sosialisasi. Faktor yang mempengaruhi sosialisasi ada 4. Yang pertama, nilai sosial. Pandangan mengenai suatu dianggap bernilai yang dianut oleh masyarakat. Yang kedua, norma sosial. Aturan yang tingkah laku keberadaannya disetujui oleh masyarakat. Ketiga, kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Keempat, kebudayaan. Proses mempelajari adat istiadat. Yang bagian D-nya fungsi sosialisasi, meningkatkan kemampuan seseorang individu berinteraksi, memberikan bekal keterampilannya dan latihan mawas diri. Ketiga, membiasakan seorang individu agar berperilaku sesuai norma-norma, nilai-nilai, adat istiadat, dan kepercayaan yang berlaku dalam masyarakat. Contoh waktu kecil kalian punya cita-cita ya. Yang ketiga, media sosialisasi. Media sosialisasi itu ada 3. 1. Media sosialisasi dalam keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak yang baru lahir mengalami proses sosialisasi. Di sini seorang anak mengenal ayah, ibu, nenek, dan keluarga lainnya. Pembentukan kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh keluarga itu memberikan pendidikan kepada anaknya. Bagian keduanya sosialisasi dalam sekolah. Di sekolah, siswa dididik untuk rajin belajar, jujur, kerja keras, disiplin, menghormati guru, dan sebagainya. Jika melakukan pelanggaran, maka akan kena sanksi. Jika mendapat prestasi, maka sekolah akan memberikan reward hadiah, baik berupa piagam, piala, pujian, atau bisa saja uang. Yang ketiga, sosialisasi dalam kelompok. Seorang anak mempelajari nilai kerjasama, gotong royong, kebersamaan, saling menolong, dan sebagainya. Itu bisa didapatkan dalam sebuah kelompok. Misalnya pada saat seorang anak bermain game, bermain peran, atau berdiskusi. Nah, di situ seorang anak dengan keterlibatannya dia akan bisa bekerja sama dengan yang lain. Tahapan sosialisasi ada 3. 1. Proses sosialisasi primer, itu dalam keluarga ya. Dididik anak lebih baik. Proses sosialisasi sekunder, tahapannya dari primer. Ini dapat berlangsung selama seumur hidup. Yang ketiga, sosialisasi sebagai pendewasaan. Orang tidak hanya belajar bertindak atas ada imbalan, tapi orang tersebut bertindak atas ada kesadaran.
Nah ini ya, individu dibentuk dalam sebuah keluarga, nanti dia akan beraplikasi dalam sebuah masyarakat. Karena keluarga itu adalah pendidikan yang pertama yang didapatkan oleh seseorang dalam membentuk karakternya. Apakah nanti bisa diaplikasikan dalam masyarakat atau si masyarakat itu sendiri bahkan bisa membentuk kembali kepribadian anak. Nah, apa sih itu kepribadian? Ciri-ciri watak yang khas dan konsisten sebagai identitas seseorang yang ditunjukkan dalam pola perilaku sikap, kebiasaan dan sifat seseorang saat berhubungan dengan orang lain. Jadi akan menjadi ciri khas seseorang itu kepribadiannya ya. Unsur-unsurnya pengetahuan, perasaan dan naruli. Pengetahuan apa saja yang dimiliki manusia meliputi persepsi, pengamatan, konsep, dan fantasi seseorang. Perasaan adalah kesadaran manusia yang berpengaruh terhadap pengetahuan. Dinilai sebagai suatu keadaan positif atau negatif. Ada juga naluri. Naluri adalah kemajuan setiap seseorang ya. Nah sekarang anak-anak setelah kalian barusan mendengarkan penjelasan dari ibu ada 3 hal yang harus kalian kerjakan. Apa sih sosialisasi? Apa sih kepribadian? Dan apa sih media sosialisasi? Silakan sebutkan dan jelaskan. Oke anak-anak ya, itu saja materi pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya tentang proses sosialisasi dapat membentuk kepribadian seseorang. Terima kasih, silahkan kalian like, komen, dan subscribe channel Ibu Mojang Jampang untuk lebih meningkatkan pembelajaran lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.